caping gunung syukur bisa nyawang gunung desa dadi raja dene ora ilang gone padha lara lopo syukur bisa nyawang gunung desa dadi raja dene ora ilang gone padha lara lopo. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ali Aspandi selaku Ketua Umum Dewan Kesenian Sidoarjo serta pengurus Dewan Kesenian Sidoarjo, Ketua Program Dewan Kesenian Sidoarjo Bapak Ribut, Sekretaris Dewan Kesenian Sidoarjo Bu Iva, serta Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita diberikan sehat walafiat yang luar biasa. Alhamdulillah, sampai detik ini, menit ini, kita masih diberikan sehat lahir dan batin. Yang kedua, salam dan sholawat saya sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah berkenan hadir di Sekretariat Dewan Kesenian Sidoarjo pada malam hari ini, pada malam hari yang cerah. Alhamdulillah, kita semua bisa menikmati malam yang indah ini di bulan akhir Oktober dan bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Ini luar biasa, kegiatan ini di dalam hati saya sangat berat sekali.
dalam keadaan seperti ini, setelah pandemi ini luar biasa, seni tradisi agak kesulitan di dalam menggandeng seniman-seniman yang ada di Sidoarjo. Tapi kita tetap optimis untuk menggerakkan supaya seni tradisi di Sidoarjo ini bisa berkembang dan bisa tumbuh sesuai yang kita inginkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah rawuh dan sudah mendukung acara rembuk seni tradisi, menyelamatkan seni tradisi di Sidoarjo. Kenapa kok diselamatkan? Biar pemuda-pemudi yang ada di Sidoarjo ini mengenal seni tradisi, mengembangkan seni tradisi, paling tidak kenal. Generasi penerus ini memang luar biasa, kalau tidak ditutup istilahnya tidak mau bergerak. Kita yang di lapangan luar biasa berat untuk mengenalkan seni tradisi. Ada karawitan, jaranan, mocopat, geguritan. Ini memang harus kita kenalkan kepada generasi penerus khususnya dan pada umumnya masyarakat di Sidoarjo. Ya, demikian sambutan saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuwun buat Bapak Ketua Komite Seni Tradisi. Sekali lagi memang saya juga merasakan sebagai anak buahnya, karena memang begitu berat banget seni tradisi ini. Kita ini sebetulnya sudah terlambat, tapi tidak ada kata terlambat untuk meregenerasi seniman-seniman seni tradisi. Karena memang seni tradisi ini bukanlah seni yang biasa, ya. Sulit untuk dipelajari oleh anak-anak muda zaman sekarang. Dan kemarin kami dari seni tradisi mencoba untuk menghubungi komunitas-komunitas ludruk dan komunitas-komunitas jaranan. Ternyata respon dari teman-teman seni tradisi ini pun kurang. Tetapi ini bukan kita harus berhenti. Kita tetap akan terus menggandeng teman-teman jaranan, teman-teman ludruk dan seni tradisi yang lainnya. Jadi tahun ini memang Dekesda kepingin masyarakat tahu bahwa di sini ada Dekesda Art Center atau senternya seni di Sidoarjo. Memang selama ini belum ada. Dalam setahun ini alhamdulillah akhirnya banyak masyarakat Sidoarjo yang tahu ada Art Center persembahan dari Dewan Kesenian Sidoarjo. Mungkin di tahun depan ini kami akan berusaha untuk membuat program yang lebih luas lagi, khususnya seni tradisi, untuk menjangkau teman-teman seni tradisi yang ada di luaran sana, tentunya di wilayah Sidoarjo. Selanjutnya kami tunggu dan kami berharap sambutan yang luar biasa dari Ketua Umum Dewan Kesenian Sidoarjo yang terhormat Bapak Ali Aspandi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Saya hormati
para bini sepuh yang hadir di acara ini. Ada pengurus Dewan Kesenian Sidoarjo, anggota PPP ya, dan para undangan semua. Pertama-tama mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kepada Allah SWT. Pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan kita bisa menghadiri acara rembukan kesenian ya, rembuk kesenian yang diadakan oleh Komite Tradisi Dewan Kesenian Sidoarjo. Tadi saya sempat ngobrol-ngobrol dengan Mas Yuda ya di Kasibu kecil di sana, bahwa ternyata komunitas seni tradisi di Sidoarjo ini sangat besar sekali jumlahnya. Jadi sempat rasan-rasan kalau jaranan aja itu komunitasnya 40-an ya. Itu baru jaranan 40 komunitas. Masing-masing komunitas itu sekitar 40 orang. Berarti tinggal dikalikan aja, itu baru jaranan. Belum reok, belum bantengan ya, belum karawitan, belum dalang, belum sinden, belum ini mocopat. Mocopat juga saya lihat ada beberapa kelompok. Jadi sebenarnya potensi dan jumlah seni tradisi di Sidoarjo ini sangat luar biasa dari sisi jumlah. Bagi Dewan Kesenian ini merupakan tanggung jawab salah satu tanggung jawab Dewan Kesenian untuk ngopeni gitu ya, untuk ngopeni. Dan yang menjadi garda ke depan untuk ngopeni seni tradisi adalah Komite Tradisi. Saya memahami barangkali ini yang baru pertama ya untuk acara seperti ini ya. Ke depan saya harap bisa lebih maksimal lagi membangun kontak dengan mereka di database-nya dimaksimalkan, kemudian menjalin komunikasi. Insya Allah nanti undangannya, perhatian mereka terhadap Dewan Kesenian lebih maksimal. Apalagi kita sudah mencanakan gerakan bahwa Dewan Kesenian akan mencetuskan gagasan kepada Pemkab bahwa kota Sidoarjo adalah sebagai kota budaya. Nah, tentu kita harus bisa memberi penunjang ya. Salah satu penunjangnya adalah seni tradisi. Bahkan kalau kita bicara tentang kebudayaan, itu hampir separuh lebih ya, itu kegiatan-kegiatan seni tradisi. Itu aja yang bisa saya sampaikan, karena nanti masih banyak acaranya ya. Saya pikir yang jauh lebih penting adalah inti daripada acara ini. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terakhir saya sampaikan saya terima kasih, mengapresiasi atas kerja Komite Seni Tradisi. Semoga acara malam ini sukses sampai nanti pada acara puncak, yaitu pagelaran ludruk ya, sekalipun dengan durasi yang cukup singkat ya, cukup sederhana begitu ya. Baik, begitu sambutan singkat saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Ali. Ini luar biasa. Ini adalah salah satu program dari Komite Seni Tradisi untuk meraba sejauh mana seni tradisi. Untuk itu makanya kita membuat rembuk kesenian tradisi. Mungkin ini nanti dari sesepuh, dari senior-senior kita akan menjadi tahu apa permasalahan yang sebenarnya
kemudian metode-metode apa sehingga seni tradisi di Sidoarjo ini berkembang. Tentunya kami dari seni tradisi butuh sekali masukan-masukan dari sesepuh atau senior kami supaya tahun kedepannya kami bisa lebih tahu atau lebih menjangkau untuk seni-seni tradisi yang ada di Sidoarjo. Untuk itu ini adalah awal dari program 2022 supaya di tahun tersebut kita akan lebih jauh lagi mengerti akan seni tradisi Sidoarjo. Untuk itu dalam rembukan inilah yang sebetulnya yang kami inginkan, masukan dari luar, masukan dari senior agar seni tradisi komite seni tradisi ini bagaimana harus melangkah, metode-metode apa yang bisa kami lakukan. Akhirnya tercetuslah dengan rembukan ini, rembuk kesenian tradisi Sidoarjo, dan memang harus diselamatkan. Banyak potensi seni-seni tradisi Sidoarjo ini akhirnya yang kurang perhatian dari instansi-instansi terkait. Untuk itu kami dari Dewan Kesenian Sidoarjo, khususnya di seni tradisi, ingin merangkul semua. Mari kita bersama-sama mengangkat seni tradisi di Sidoarjo, apapun itu, ludruk, jaranan, bantengan, karawitan, mocopatan, wayang, reok, dan lain sebagainya yang ada potensi di Sidoarjo. Tapi sebelum kita menuju ke acara rembuk kesenian tradisi, ada satu tampilan lagi. Kemudian monggo Bapak Ibu sekalian bisa langsung naik di atas panggung. Kita rembukannya bersama-sama. Kita duduk bersama, duduk sama rendah. Kita akan gayeng ngobrol tentang seni tradisi Sidoarjo. Yang terhormat, yang kami hormati Bapak Agus Reok dari Paguyuban Cenggolomani. Bapak Agus ini nanti akan bercerita tentang seni tradisi selama ini yang ada di Sidoarjo. Ya, monggo kami persilakan untuk Bapak Agus Reok Paguyuban Cenggolomani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun. Salam tapik kaliman tapik. Mugi tinebihna ing iladuni miyang tulak sarik. Katur panjenenganipun Bapak Ali Afandi pinangka Ketua Badan Kesenian Daerah Sidoarjo ingkang sangat-sangat dahat kinurmatan. Sagunging para punggawa agung ingkang nyepeng pusarane ngadil wonten ing Dewan Kesenian Daerah Sidoarjo ingkang tansah kawula dherekaken atur pangandikanipun. Para pinisepuh, para sesepuh, para limpuna dalah, para pepunden paguyuban budaya Jawi ingkang mapan wonten tlatah Kadipaten Kauriban inggih Sidoarjo ingkang tansah kinanten karaharjan. Keparenga kawula badhe matur dene ta anggen kula dumugi wonten ing Balai Budaya Dewan Kesenian Daerah Sidoarjo anamung ngurmati menapa atur timbalanipun saking Punggawa Agung Dinas Dewan Kesenian Daerah Sidoarjo. Di sini saya terus terang ikut untuk
memajukan untuk menggebrak adanya budaya-budaya Jawa. Saya telusuri di Sidoarjo itu kebudayaan Jawa itu banyak sekali. Ada jaran kepang, namanya jaranan atau kuda lumping. Ada kentrung, juga ada terbangan, juga ada bantengan. Sedikit banyak ada reok yang dipimpin penjanpun Pak Samsul Hadi dari Kepolisian Resort Sidoarjo. Juga ada reoknya lagi di PP Legi, ada lagi di Gedangan. Apalagi namanya kuda lumping jaranan itu banyak sekali. Tapi terus terang aja, kalau bisa seni budaya seperti jaranan, kalau bisa jangan kita hanya pentas. Tahu cerita atau sejarah besarnya, asal usul jaranan itu bagaimana. Jadi sewaktu-waktu barangkali ada grup jaranan pentas, kalau ada entah dari wartawan manapun ingin mewawancarai, bisa memberikan keterangan yang jelas. Soalnya apa? Saya meneliti, saya juga ngotak-ngatik dari versi buku atau versi kesenian yang pernah digelar di Genteng Kali Surabaya. Jaranan itu sejarahnya sejarah Kediri dengan Sidoarjo. Itu jaranan. Kenapa kok sejarahnya Kediri dengan Sidoarjo? Itu kalau kita mengungkap zaman cerita Raden Panji kantuk Dewi Sekartaji nggih Dewi Putri Kediri. Dewi Sekartaji alias Dewi Galuh Condro Kirono dengan Raden Panji Asmoro Bangun nggih Panji Inu Kertopati, putra raja di Jenggolo atau Kauripan. Sejarahnya memang panjang, kita cuplek. Memang pengiringan calon kemanten dari Kediri ke Sidoarjo itu diiringkan prajurit-prajurit berkuda. Jadi jaranan itu menggambarkan prajurit naik kuda mengiringkan Dewi saking Kediri ingkang jejuluk Galuh Condro Kirono alias Dewi Sekartaji untuk ditemukan dengan Raden Panji Asmoro Bangun nggih Raden Panji Inu Kertopati. Mugi-mugi Gusti ingkang Maha Suci Allah Subhanahu wa taala ngijabahi menapa yang dados gegayanipun Bapak Ali Afendi so Bapak Murlan paguyuban budaya Jawa tlatah Sidoarjo saged manggih karukunan katentreman kasarasan saha kawilujengan rinten lan dalunipun manggih sentosa lan prakoso jaya jawi jayanti rahayu ingkang pinanggih suradira jayanebur dening darmaning pangastuti rahayu rahayu sagung dumadi nuwun. Matur nuwun Bapak Agus Reok, luar biasa. Kalau diungkap satu persatu arti dari itu bisa sampai 3 wulan. Saya rasa itu luar biasa sekali. Sidoarjo ini punya potensi seni yang luar biasa. Salah satunya sudah diceritakan oleh Bapak Agus. Mungkin ada pertanyaan, ya kaono iki pertanyaan iki. Langsung ke pemateri kedua, wonten Bapak Puguh Widodo. Kita lebih ke potensi seni Sidoarjonya ya. Kita apa yang harus kita lakukan untuk kesenian tradisi Sidoarjo ini. Selanjutnya langkah dari Dewan Kesenian ini harus bagaimana untuk merangkul seni-seni tradisi yang ada di Sidoarjo, baik reok, jaranan, wayang, ludruk, mocopatan, kekuritan dan lain sebagainya. Monggo kami persilakan Bapak Puguh Widodo.
Monggo Bapak-bapak, monggo dinikmati hidangannya. Santai mawon niki, santai nggih. Manten niku ningali ludruk nggih. Santai, santai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kunjuk dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kesehatan dumateng kita sami lan kesempatan ing dalu menika. Kula ngangge basa campur mawon supados gampil ditampi ya wis gayeng. Nggih. Rembukanipun langkung kepenak dirungokne nggih mboten tegang. Najan tegang niku jane ya penak. Nek ora tegang ora penak. Nggih to Bu nggih? Diaturi ya. Para bapak, para ibu, utaminipun ingkang sangat kula hormati Bapak Ali Afandi, Bapak Murlan, para senior-senior kula ingkang babagan budaya. Dipun tepangaken rumiyin najan sampun kathah ingkang sampun tepang kalian kula, najan nami kula menika sampun tercemar saestu. Ing wilayah Sidoarjo kula pun puguh widodo kelahiran Magetan mepet Madiun. Najan mbah-mbah kula niki campuran Jogja Ponorogo, nanging kula menika wis ninggal saking naluri. Dados kula mboten saged reyokan ya ora iso alus nemen. Nggih. Mula wontenipun nggih anu kacel. Kula mlebet ing Sidoarjo taun 1995. Dados kinten-kinten sampun 26 tahun kepungkur. Lan alhamdulillah kula katampi wonten mriki terus kula nggeluti pinten-pinten kesenian. Kleresan kula menika seneng teng macapat, seneng teng campur sari, seneng teng wayang, seneng dateng keroncong, seneng dateng kerawitan. Dados menawi ludruk saestunipun kula nul putul. Najan wiwit bayi paribasan kula saged dolan durung sekolah, bendina nontone ludruk. Sebab teng nggen kula Magetan nika wiwit kula iso mlayu niku sampun wonten ludruk. Ludruk RRI zaman rumiyin, terus ludruk Kartolo, Cak Sidik lan terus niku wonten, terus sambung kalian wayang wong, terus ketoprak. Dados niku mboten asing kalian kula. Kula saged ngarang kidungan tapi nek ngidung tetep ora iso. Rumiyin asring dipun disuwuni Eyang Sopi gekno tembangan dekno kidungan. Kula saged ngarangi tapi mboten saged ngidungne sebab gendingan kula niku gendingan narto sabdoan. Dadi nek ludrukan kidung nggih kidunge kidung narto sabdo, jula-juline narto sabdo. Lajeng kleresan taun 2006 Sidoarjo nika sampun kondang jalaran. Alhamdulillah kula makili Sidoarjo sampun pikan asal ranking utawi juara nembang macapat. Najan mung saged rong macapat, rong pupuh. Jadi sebenarnya macapat di Sidoarjo itu dulu sebagai tolak ukur macapat di Jawa Timur. Bahkan pernah ada kunjungan dari Jakarta, utusan dari Jakarta ketika penelitian dan pendataan masalah macapat, dan tanya di Balai Sujat Makan Surakarta. Waktu itu tanya, macapat di Jawa Timur itu yang paling besar mana? Apakah di Trowulan Mojokerto atau di mana? Tidak. Di sana sudah dijawab tidak, tapi yang terbesar adalah Sidoarjo. Karena pada waktu itu saya bersama rombongan dari Dinas Pendidikan ke sana, studi banding. Sana yang saya hadapi adalah para rektor dan dosen.
di UNS dus isi. Jadi kalau saya keluarkan Gagrak Jawa Tengah ajur, tapi tidak kehilangan akal. Pada saat itu masih lengkap. Saya punya 13 orang saja tapi sudah mumpuni. Punya Gagrak Gresik-an, punya Gagrak Malang, Jumbangan, Bangkalan, Sumenep, terus ada di Mojopahitan, kemudian saya siapkan juga yang dari Banyuwangian. Jadi Mojopat sendiri itu di Sidoarjo lengkap untuk Gagraknya. Jadi kalau sekarang ini tidak diuri-uri terus dicarikan penerusnya, benar-benar akan punah. Karena orang-orang yang menguasai ini sudah sepuh-sepuh semua. Itu masalah Mojopat. Semoga nanti bisa diagendakan bagaimana itu akan terus berkembang. Dan saya sendiri tidak mendirikan paguyuban, tapi saya mendirikan grup Pasinaon yang bisa belajar melalui WA, tidak dibatasi wilayah maupun paguyuban apapun, semuanya bebas belajar lewat WA. Dan khusus untuk Sidoarjo bisa datang ke rumah saya. Pokoknya ditentukan kapan harinya saya siapkan. Materi ada, tempat ada, dan tidak dipungut biaya apapun. Itu yang saya lakukan. Lan sepindah malih kula buka jembar sinten kemawon ingkang ngersakaken belajar Mojopat, putra panjenengan, adik panjenengan, murid panjenengan lan panjenengan piyambak ingkang ngersakaken belajar Mojopat dhateng Pangudi Laras saged gratis tanpa bayar. Mekaten ingkang saged kula aturaken lan sawetahipun kula wangsulaken dhumateng Pranoto Adicara. Matur nuwun wonten lepatipun nyuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Puguh Widodo. Ini luar biasa buat kami dari Degesda Komite Seni Tradisi. Ternyata banyak peluang-peluang yang akan bisa kita lakukan. Memang salah satunya adalah tembang Mojopat ini adalah budaya asli dari Jawa yang perlu kita lestarikan. Apalagi Sidoarjo ini pernah menjadi center atau pernah menjadi pusat dari Mojopatan. Kesempatan-kesempatan ini seperti terbukanya tempat belajar ini, semoga kami dari Seni Tradisi bisa memanfaatkan untuk menghadirkan atau mengajak generasi-generasi muda kita untuk mau belajar Mojopat. Bagaimana konsepnya? Kami dari Seni Tradisi bersama teman-teman Degesda mungkin akan berupaya untuk membuat konsep-konsep supaya anak-anak muda Sidoarjo mau belajar Mojopatan. Karena ini sayang sekali, ini kalau sampai terlambat kita akan kehilangan guru, akan kehilangan senior-senior yang akan mengajari kita. Apa mana kena JTV? Ojo. Lah, iku puting beliung dadine ya muter iku mau, ngono lho. Nggih, matur nuwun. Barangkali ada pertanyaan ataupun tanggapan dari dulur-dulur. Harus bagaimana seni tradisi ini mengembangkan potensi seni tradisi yang ada di Sidoarjo? Pak Ribut, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sepertinya kalau cuman dari Komite Seni Tradisi masih kurang ampuh.
itu butuh dukungan dari banyak pihak, termasuk juga dukungan dari pemegang kebijakan, dinas pendidikan. Kapan hari pintu itu sebenarnya sudah dibuka. 2 hari yang lalu Pak Tirto kesini dan menawarkan untuk bekerja sama dengan sekolah-sekolah. Nah, mungkin peluang itu yang nanti ditangkap. Kapan hari Komite Seni Tradisi punya rencana program Ludruk Go to School. Nah, saya pikir nanti bisa dikembangkan tidak hanya ludruk yang go to school, tetapi juga mojopatan, juga seni-seni tradisi yang lain. Karena kalau di sekolah itu hidup, maka masa depannya akan cerah. Nanti siswa-siswa belajar seni tradisi ketika mereka sudah lulus, tentu karena sudah terlanjur hobi, mereka akan ikut gabung di yang umum. Dan yang dikhawatirkan generasinya terputus dan lain-lain bisa ada solusinya. Jadi saya pikir program yang rencana dulu Go to School itu bisa dikembangkan tidak hanya ludruk tetapi seni-seni tradisi yang lain. Dan kalau yang ngomong itu dinas pendidikan, nah itu masuknya enak, masuknya ke sekolahan-sekolahan enak. Berbeda bila yang ngomong itu dari Bikesda. Kalau yang ngomong dari dinas pendidikan kan anu itu kepala sekolah itu anu itu lebih memperhatikan tuh. Dan mungkin juga kepada dinas itu mungkin bisalah diusulkan satu sekolahan, satu seniman mengajar ekstrakurikuler. Jadi kalau ada senimannya itu kan belajarnya siswa itu terarah, belajar pakem-pakem yang benar, karena yang mengajar adalah senimannya sendiri. Ya mungkin kalau guru itu juga bisa, tapi belum tentu seprofesional seniman pelaku. Itu saja saya pikir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesenian yang ada di sekolah, baik itu ekstrakurikuler maupun ada di kurikulum, itu akan tetap berkembang, akan tetap bertahan paling tidak, karena terus ada. Tetapi banyak kesenian-kesenian tradisi yang tidak ada di dalam sekolah, itu akhirnya tidak berkembang atau akan hilang. Jadi mungkin itu usulan dari Bapak Ketua Program. Memang seni tradisi ini generasi kita itu adanya memang di sekolah saat ini. Yang gampang untuk dimasuki atau diajari seni tradisi itu memang di sekolah. Nah, itu memang tidak lepas dari dinas-dinas terkait kalau menyangkut dengan sekolah. Ya mungkin itu akan bisa kita lakukan, tapi kita dengarkan dulu pendapat dari Bapak Ketua Umum bagaimana mengenai ini Pak, kerjasama dengan Diknas, kemudian seni tradisi ini biar ada seniman-seniman yang ngajar di sana. Paling tidak seni tradisi ini akan tetap terjaga, eksistensinya tetap terjaga pakem-pakem. Monggo Pak Ali. Terima kasih atas waktunya. Saya sebagai Ketua Dewan Kesenian, dari pertama saya memangku kepentingan ini sampai hari ini sudah hampir 4 tahun berjalan ya.
saya sempat berpikir bagaimana caranya agar seni budaya di Sidoarjo ini bisa berkembang, kemudian regenerasi itu berjalan begitu. Sempat kehilangan arah ya, artinya apa yang bisa strategi apa yang bisa dipakai begitu. Akhirnya saya punya pendapat bahwa persoalannya itu nggak ada goodwill dari pemerintah, nggak ada kemauan baik dari pemerintah. Jadi kalau boleh saya mengatakan bahwa visi misi pemerintah dalam hal pengembangan seni budaya ini masih ya apa adanya, gelundung gitu aja, belum ada konsep yang bagus menurut saya. Dan itu terjadi karena memang SDM-nya belum punya pemikiran ke sana. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi goodwill-nya nggak ada. Kalau toh ada ya hanya ya sekedar aja gitu. Itu bisa ditunjukkan ketika setiap tahun Pemkab Sidoarjo membuat program kerja. Itu seni budaya hanya semacam tempelan aja. Jadi tidak ada pembahasan yang begitu komprehensif tentang bagaimana pentingnya seni budaya. Jadi bisa dilihat dari situ, dari mereka menyusun program kerja setiap tahun. Dan kondisi itu juga tidak ditanggapi secara kritis oleh OPD terkait. Mereka masih concern terhadap hal-hal yang praktis ya, misalnya ekonomi gitu ya. Sebenarnya boleh-boleh aja sih, tapi seharusnya ya berimbang antara pembangunan ekonomi, pembangunan manusia dan juga pembangunan seni budaya seharusnya berimbang. Tapi saya lihat di sana jomplang gitu. Nah, akhirnya saya berpikir terus mencari terobosan, mencari strategi apa yang kira-kira bagus gitu. Nah, seperti yang saya sampaikan di beberapa kesempatan dan kita bahas di beberapa rapat dan juga saya sampaikan di forum-forum yang lain bahwa menurut hemat kami Dikesta mempunyai pemikiran bahwa sudah seharusnya Sidoarjo ini dinyatakan sebagai kota budaya. Pertimbangannya banyak, alasannya kita punya alasan yang bisa mendorong pada pemerintah untuk Sidoarjo sebagai kota budaya. Karena dengan adanya Sidoarjo sebagai kota budaya, tentu ya ini mohon maaf saya selalu mengulang karena memang Dewan Kesenian sedang mengajak kepada para pelaku penggiat seni budaya untuk menyamakan visi bahwa Sidoarjo sudah saatnya harus dinyatakan sebagai kota budaya. Kira-kira apa impactnya kalau Sidoarjo dinyatakan sebagai kota budaya? Ya, harapan kita sama dengan ketika Sidoarjo dinyatakan sebagai kota santri. Coba kalau kita flashback 1 tahun yang lalu, ketika mau pilkada, narasi tentang Sidoarjo sebagai kota santri itu menjadi rebutan oleh para kandidat. Ada 3 kandidat, masing-masing kandidat juga sama. Kalau saya terpilih akan menyatakan Sidoarjo sebagai kota santri, dan masing-masing juga membuat janji-janji politik bahwa nanti guru ngaji, muadzin dan sebagainya akan digaji kan. Nah, itu impact daripada kota Sidoarjo dinyatakan sebagai kota santri. Saya pikir kalau Sidoarjo dinyatakan sebagai kota budaya, seharusnya haknya sama juga. Para pemangku kepentingan seni budaya juga harus disupport dengan dana. Dan saya dengar di Surabaya sudah ada loh kebijakan seperti itu. Coba bisa dikonfirmasi. Jadi
pengajar-pengajar seni budaya itu langsung digaji oleh Pemkot. Iya. Dan itu sentralnya di Pemuda, Balai Pemuda. Nah ini, saya pikir Sidoarjo harus seperti itu. Kalau memang Sidoarjo dinyatakan sebagai kota budaya, bapak-bapak yang mengajar seni budaya seharusnya punya hak yang sama untuk disupport, baik infrastruktur maupun bila perlu digaji seperti halnya santri yang mengajar murid-murid santri kan gitu. Itu baru pengajarnya yang disupport dengan dana katakanlah honor gitu ya. Belum lagi nanti akan pemerintah harus menyiapkan infrastruktur. Kita harus punya gedung kebudayaan misalnya, karena kan sudah dinyatakan sebagai kota budaya. Nah, menurut saya seharusnya pelaku seni budaya di Sidoarjo itu sudah punya gagasan seperti itu. Harus sama-sama satu visi mendorong ke Pemkab. Bila perlu nanti Dewan Kesenian juga ikut mempelopori ya, ikut mendorong gitu ya. Sehingga nanti ketika Sidoarjo sudah benar-benar dinyatakan sebagai kota budaya, secara otomatis ada kewajiban-kewajiban dan hak-haknya. Jadi itu menurut saya. Jadi pelaku seni budaya selain nguri-nguri budaya, tapi juga harus berpikir apa sih konsep budaya ke depan ini. Jadi tidak sekedar sekarang sudah mencopot, sudah tidak sekedar itu penting sekali, tapi juga kita berpikir konsep budaya ke depan juga harus dipikir. Salah satunya yang tadi itu. Hal yang mendasar, selain ritual ada hal-hal strategis dan mendasar yang harus kita pikirkan bersama. Makanya saya sering menyampaikan ke para pelaku seni budaya, tapi secara personal, ayo setiap pertemuan kita menggagas pemikiran-pemikiran secara kritis tentang strategi besar bagaimana membangun seni budaya. Itu kalau menurut pendapat saya. Jadi sepanjang kita nggak berpikir ke arah itu, atau itu bukan satu-satunya ya, itu salah satunya. Salah satunya itu nggak kita dorong bersama-sama dan kita tidak mewujudkan ke situ ya susah. Karena goodwill-nya ya mohon maaf belum ada di Sidoarjo ini. Ada sebagian tapi kadang ada beberapa, tapi karena dia termakan oleh atau terbawa oleh kondisi yang ada sehingga semangatnya, spiritnya nggak begitu kuat. Jadi kuncinya adalah Sidoarjo harus dinyatakan sebagai kota budaya. Dengan cara itu otomatis pemerintah akan berkewajiban untuk menyiapkan sarana dan prasarana. Nah, makanya Dewan Kesenian insya Allah di bulan November ini akan rapat kerja membahas kerja Dewan Kesenian untuk tahun 2022. Nah, kerja Dewan Kesenian untuk tahun 2022 ya kita membahas selain sistem operasional sehari-hari, kerja Dewan Kesenian sehari-hari itu apa sih? Kan sistemnya kan terus dinamis, terus berubah, keinginannya berubah, polanya berubah. Nah, otomatis setiap tahun harus kita bahas tentang sistem kerjanya. Selain itu juga kita akan membahas tentang musda, karena masa kepengurusan Dewan Kesenian akan berakhir di tahun 2022. Nah, temanya rakor itu adalah mendorong kepada pemerintah agar Sidoarjo dinyatakan sebagai kota budaya. Tema besarnya itu. Jadi dalam kesempatan ini ya saya Dewan Kesenian mohon dukungannya Bapak Ibu sekalian. Kalau memang itu nanti berhasil dan bisa diterima ya mudah-mudahan ada efeknya. Sama halnya selama ini kan sering kita mendengar bahwa Sidoarjo adalah kota UMKM ya. Pernah dengar Pak Sidoarjo sebagai kota UMKM? Pernah dengar ya. Ya otomatis dengan dinyatakan Sidoarjo sebagai kota UMKM ya Sidoarjo harus menyiapkan sarana dan prasarana UMKM kan. Nah, jadi
mungkin bukan mungkin ya, insya Allah dengan cara itu paling enggak pemerintah akan berpikir kalau sudah mau menyatakan sebagai kota budaya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Tentu pemikiran seperti ini harus terus digaungkan dan dibedah lagi, disempurnakan lagi sampai nanti kita berhasil mendorong kepada pemerintah agar mau menyatakan sebagai kota budaya. Kalau kita melihat kenapa Sidoarjo sebagai kota santri itu kan ya alasannya sangat simpel sekali aja, nggak perlu riset, nggak perlu pemikiran yang berat-berat gitu. Kalau itu bisa, kenapa ini enggak? Sementara Sidoarjo sebagai kota budaya itu secara argumentatif sudah memenuhi syarat. Dan seperti apa argumentasinya memang sejauh ini masih digodok oleh tim Dewan Kesenian. Nanti pada saatnya akan kita sampaikan dalam ya semacam jumpa pers gitu ya sebelum berlapor. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Sidoarjo menuju kota budaya, dan ini tidak lepas dari sumbangsih semua. Dekesda dengan terbuka, barangkali ada usulan atau masukan untuk mendukung Sidoarjo menuju kota budaya, monggo Dewan Kesenian dengan terbuka menerima kritik dan saran, supaya tentunya kritik dan saran membangun, supaya Sidoarjo benar-benar menjadi kota budaya. Ini kalau diteruskan bisa panjang karena sangat menarik sekali kalau ngomongin seni budaya. Jadi karena waktu pun sudah mulai larut, jadi mungkin lain kali ada kesempatan kita akan buat lagi rembuk kesenian dengan lebih konsep yang lebih detail lagi. Ini adalah pemantik saja. Mungkin ini akan diadakan rutinan seperti ini. Selain untuk silaturahmi juga membuka kesempatan untuk seni tradisi itu berkembang. Nah, sebelum ini kita tutup dengan ditutup oleh Bapak Agus Reok, mari kita nikmati dulu teman-teman dari Balada ini mau ludrukan. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu bisa kembali ke tempat. Lu api iya, wis kadung enak ya. Iya. Lu enak nang ngisor kok iso nyawat lah tuh ngisor. Nyawat paving kok. Nggih, monggo jajannya dibawa. Situ kan ludrukane, Pak. Loh, ya situ. Enggak apa-apa ini, Bu. Ini. Semuanya loh, Bu, kalau lempar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun dumateng sakunging para roh sami, kakung semaun putri, sesepuh saha taruna, kula nyuwun kanthi sanget wonten pun sarasean adicara mapan wonten ing Balai Dewan Kesenian Daerah Sidoarjo wekdal dalu punika. Sumangga kita sami-sami hangenengaken cipta marang ngarsane Gusti Ingkang Maha Suci Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sedaya kegayuhanipun kita saged kasembadan utaminipun Dewan Kesenian Daerah Sidoarjo menapa ingkang dipun gayuh saged kaleksanan kanthi nirbaya nirwikara pramila saking menika
miturut sedaya panjenengan kagungan keyakinan piyambak-piyambak sumangga. Ing wilahing sekaring bawana langgeng yang sembah mring ulun kang kapurba mringrat seh kahananing bumi kadasih yayah sagung duka maring delahan katur Gusti ingkang Maha Suci, Gusti ingkang Maha Wikan, Gusti ingkang Maha Kawasa ingkang sangat-sangat minulya. Paringono idi palilah soh seh kawelasan dumateng titah panjenengan tumapae wonten ing dinten Sukra Jenean mapan wonten ing Balai Dewan Kesenian Sidoarjo ingkang dipun pandhigani panjenenganipun Bapak Ali Effendi. Duh Gusti paringono sih kawelasan so iti palilah panjenenganipun Bapak Ali Effendi anggenipun gayuh rumangbakanipun budaya ingkang mapan wonten ing tlatah Kadipaten Kauripan iki Sidoarjo saketawa angrembaka kuncara sak njabanipun tlatah Kadipaten Kauripan iki Sidoarjo. Mugi-mugi duh Gusti kegayanipun panjenenganipun Bapak Ali Effendi saged kasembadan anggenipun nglestantunaken budaya Jawi warga Sidoarjo ingkang sami anyeng kuyung sedanipun manggih kanugrahan ingkang agung saking Gusti ingkang arupi karukunan katentreman kasarasan saha kawilujengan rinten lan dalunipun lan mugi-mugi mapan wonten ing dinten Sukra Jenean dalu punika tumapaewan pun ngancik tabuh kakeng 11 dalu punika. Duh Gusti mugi-mugi kanthi swasana yang tintrim punika mugi-mugi tlatah Kadipaten Kauripan inggih Sidoarjo luput saking bekolan sengkala, luput saking rupidda, luput saking bebaya, luput saking upas corona pinangka pacobanipun tlatah Nuswantara ugi jagat raya. Duh Gusti paringono sih kawelasan dumateng titah paduka saking warga paguyuban budaya Jawi ingkang ngempal ing dalu punika panyuwunipun panjenenganipun Bapak Ali Effendi ingkang mandhigani wontenipun Dewan Kesenian tlatah Sidoarjo ayem tentrem saestu saged angrembaka andayani warga paguyuban budaya Jawi mapan wonten ing tlatah Kadipaten Sidoarjo dalah sakiwa tengenipun sedaya manggih karayon kawilujengan rinten lan dalipun ing benjangipun kasembadan budaya Jawi manggih jaya-jaya wijayanti rahayu ingkang pinanggih Suradira jayaning rebur dening darmaning pangastuti rahayu rahayu sagung duwati. Allahumma antara bila ilah illallah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Agus. Dengan berakhirnya doa maka berakhir pula rangkaian acara dari Rembuk Kesenian Tradisi Sidoarjo 2021 persembahan dari
Dewan Kesenian Sidoarjo, Komite Seni Tradisi. Mohon maaf untuk segala sajian, mohon maaf untuk segala kekurangan. Terima kasih untuk kehadirannya. Mudah-mudahan acara ini kedepannya akan lebih baik lagi dan lebih bermanfaat lagi untuk semua, baik Dekesda maupun seniman-seniman tradisi di Sidoarjo. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kula aturi foto dulu. Jadi yang di depan, Pak. Terima kasih. Monggo yang di depan duduk, yang di belakang dengan dengkul. Monggo, mari kita berfoto bersama dulu, Pak. Nang sedati numpak sepeda lewat Ngedangan tembus Sukodono. Bengi iki aku nang Dekesda rembug kesenian tradisi Sidoarjo. Muga-muga kesenian tambah maju. Mangan kuaci kabene siji sing seneng kesenian tradisi, akeh rejeki.